Dinas Kesehatan khususnya bidang Kesmas melakukan gerakan cegah stunting bersama mitra kelompok dan masyarakat di Puskesmas Lambale dengan sasaran Ketua TPPKK Wilayah Kerja Puskesmas Lambale, Kader Posyandu, KPM dan ibu hamil. Setiap peserta dilakukan cek tekanan darah dan cek HB untuk ibu hamil. Semua peserta yang hadir ikut berpartisipasi dalam peregangan bersama sebelum menerima materi dari narasumber. Kegiatan ini dihadiri oleh Babinsa, Babin Kamtibmas, Kepala Puskesmas, Ibu Ketua PKK Desa, Kader Posyandu, KPM dan ibu hamil. Berikanlah mereka pertumbuhan yang sehat dan kecerdasan yang bermanfaat di masa depan. Kehadiran Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian menunjukkan komitmen kita untuk mencegah dan mengatasi stunting demi masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Kegiatan ini dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan cegah stunting bersama mitra kelompok masyarakat. Saya buka dengan sasarannya itu adalah Ibu Kader, kemudian tim penggerak PKK dan mitra potensial yang ada di tingkat kecamatan. Ini berkaitan dengan antropometri. Ini saya tanya di Ibu Kader yang datang ke sini, apakah sudah ada semua alat antropometrinya di Posyandunya? Ya, alhamdulillah kalau sudah ya, karena kemarin di sini di Buton Utara ini per tahun 2023 itu sudah dituntaskan ada 105 Posyandu sudah diadakan alat pengukur tinggi badan maupun alat penimbang berat badan setiap hari, baik kebutuhan energinya, kalorinya, proteinnya, lemaknya. Tetapi kalau misalnya tidak konsumsi percuma. Maka disinilah kami membutuhkan kerjasama mitra potensial yang ada di desa sehingga percepatan penurunan stunting ini kita bisa laksanakan dengan baik. Kami di desa seperti yang sudah kami lihat selama ini itu yang stunting kebanyakan itu sarana air bersihnya nggak memadai. Dia memang ada sumur, air banyak, cuma tempatnya yang nggak jenis lah, karena posisinya dia ada di bawah, di atas sana diikat sapi, terus ini sumur nggak dikasih cincin, nggak terlindung gitu. Jadi yang saya pertanyakan di sini, apakah bisa seandainya kita bekerja sama dengan tim dari bidang kesehatan memberikan sedikit sentuhan kepada masyarakat, yaitu yang utama yang terdampak stunting, untuk memperbaiki sanitasinya di desa, di tempat tinggal. Kami bertanya untuk mengenai masalah stunting, karena kadang juga kami dengar dari warga, katanya itu anaknya kalau memang kita lihat tadi dari tabel itu mungkin tidak sesuai.
beda indikatornya dengan dampaknya. Itu sebenarnya harus kita perhatikan. Yang saya sampaikan tadi, misalnya di umur 0 bulan pada saat dia lahir, untuk anak laki-laki dia harus 49,9 itu normal, sampai ada 50, sekian itu dia berada di standar deviasi plus 1 kalau di 51,9. Terus kalau misalnya kenapa dia diaktif dia mesti dikatakan stunting? Iya, karena tinggi badannya menurut umurnya itu dia tidak sesuai. Itu salah satu indikatornya. Karena indikator itu di negara manapun seluruh dunia masih gunakan itu. Iya, makanya memang itu adalah salah juga tantangan kita bersama. Kami juga selalu edukasi masyarakat, teman-teman, mitra, teman-teman kesehatan, kabinet mitra dan wali kader kita sampaikan. Karena itu hal yang berbeda antara standarnya itu dengan dampaknya. Nama saya Rosintan Siregar dari Penggerak PKK Desa Belanda. Mungkin ibu-ibu yang saya tanyakan sebenarnya masalah pencukupan gizi dari 2023 dari kesehatan sama desa sudah memberikan PMT lokal untuk anak-anak bayi balita. Sampai sekarang juga masih dalam proses pemberian makanan tambahan. Supaya kita apalagi karena dari desa kesehatan sudah melakukan itu. Perintah desa kemudian Babinsa dan Babin Kamtibmas yang melakukan ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena waktunya masyarakat itu lebih banyak di keluarganya. Makanya edukasi di keluarga itu yang sangat kami harapkan, yang sangat penting. Bagaimana setelah tujuan PMT itu supaya setelah memberikan PMT itu misalnya dia berat badannya sudah bagus, itu bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Misalnya menunya itu bisa minta tolong sama teman-teman petugas kesehatan, dalam hal ini petugas gizi, untuk menyusun menunya. Kira-kira dalam satu hari itu dia membutuhkan apa, dia membutuhkan berapa gram. Tapi kalau misalnya hanya intervensi saja baru dia naik, itu memang salah satu kendala kita secara bersama. Bagaimana makanya kami turun di lapangan seperti ini, salah satu untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka juga bisa paham tujuannya apa yang mereka lakukan, dan sehingga dampaknya itu berat badan anaknya itu mungkin perlahan dia mulai bagus. Stunting tidak bisa diobati, namun dapat kita cegah dengan memberikan gizi cukup, sanitasi dan air bersih yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan. Ayo jangan bosan dengan terus mengedukasi ke masyarakat kita. Buton Utara Bebas Stunting.